Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para petani kelapa sawit, bincang-bincang kita mengenai kelapa sawit di Pacitan, Jawa Timur, kita lanjutkan lagi. Karena informasi yang kemarin belum begitu lengkap. Kenapa ini kita bahas? Ini memberikan perspektif yang lain. Jadi dengan adanya harga kelapa sawit yang cukup bagus saat ini, saudara-saudara kita yang ada di Pacitan yang katanya bekerja di Kalimantan, kemudian dengan melihat kalau bekerja kan di tempat orang lain ya, di pengusaha dan sebagainya, di perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana jika di kampungnya menanam? Ini kami sering berdiskusi dengan Pak Tresman yang ada di Pacitan. Jadi kesimpulan sementara ini kelapa sawit itu menjadi eh, pahlawan bagi petani-petani ini. Karena apa? Dengan kuncinya yang mereka seadanya ditanam, memberikan hasil dan menjadi satu-satunya pilihan untuk menambah pendapatan petani ini. Nah, dari cerita-cerita itu kalau untuk masalah pangan, untuk makanan di masyarakat tidak bisa menjadi masalah saat ini. Tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, untuk sekolah, untuk nyumbang dan sebagainya, perlu dipikirkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Pak Tresman sering hubungi saya bagaimana perspektifnya untuk ke depan bisa, padahal ya sesuai teori yang ada, kami pun kaget juga tidak kita sarankan menanam kelapa sawit di Jawa Tengah ke timur karena memang curah hujannya kurang sehingga produksinya tidak maksimal. Nah, tetapi karena tidak ada tanaman lain yang semudah kelapa sawit, maka inilah menjadi pahlawan yang bisa membantu perekonomian petani itu. Ya. Jadi dengan harga yang saya tanya di minggu-minggu ini sekitar 1.500. Nah, 1.500 cukup senang dengan harga segitu. Buah yang dihasilkan dikirim ke apa namanya ke Blitar, Jawa Timur. Nah, jadi eh, ini mengurangi hasil. Tentunya mereka pengen solusi bagaimana bisa ada pengepul, khususnya bisa mengolah. Nah, kalau kelemahan kelapa sawit ini kan banyak petani yang tidak bisa mengolah sendiri. Ada yang mengolah dengan pabrik mini CPO itu mudah-mudahan bisa. Selama ini dicoba yang dari Palembang datang ke Pacitan untuk mengolah ini. Karena saya tanya populasi tanamannya berapa yang ada di Pacitan saat ini sekitar 80.000 pohon. Nah, itu kalau 80.000 pohon dibagi misalnya per hektarnya 143 ya bisa dikira-kira. Tetapi banyak petani ini bisa apa ya menghasilkan uang dari sini dan cukup bagus. Dan ini berdebat dengan saya ya kan. Tapi kan saya bilang tadi Jawa, Jawa Tengah itu sana kurang 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 bagus tidak maksimal. Kalau kita di lahan kelas 1 di Sumatera Utara misalnya tanah mineral untuk mencapai 30 ton TBS per hektar per tahun tidak sulit. Karena semua kelas 1 curah hujannya cukup, tanahnya subur dan sebagainya. Tetapi Pak Tresman ini, enggak Pak, tempat saya bagus. Buktinya dia mengirim video ini, saya lihat dia, eh, saya ambil jadi foto ya, karena videonya goyang-goyang. Ya, jadi ini Pak tempat saya bagus sekali kok. Kalau dirawat juga bagus kan gitu. Ya, sekarang kan tergantung perbandingan dan harganya. Dan saya apa tadi sih lagi, ini pun bibitnya masih abal-abal. Istilahnya mariles, masih mariles lah ini masih bukan bibit yang asli. Oleh karena itu, jika nanti memang ini tidak ada pilihan lain,
komoditas lain yang bisa membantu, ya ini bisa diperbaiki dengan bibit yang bagus, yang unggul. Jadi Bapak Ibu bisa membeli di Indonesia sekitar ada sekarang 20 produsen kecambah. Salah satunya Bapak bisa membeli di pusat penelitian kelapa sawit yang ada di Medan. Jadi itu pun belinya mudah lah meskipun di Pulau Jawa ya kan. Ya bisa juga di PT Riset Perkebunan Nusantara di RPN di Bogor. Jadi untuk mendapatkan bibit unggul. Karena itu kalau yang abal-abal yang Mariles itu meskipun di pertama nampaknya bagus tapi ya ini ada yang lebih bagus lagi maksudnya begitu. Ya, jadi produktivitasnya biasanya seperlimanya yang abal-abal ini. Kalau kita menanam 5 hektar abal-abal itu sama dengan 1 hektar bibit yang bagus. Ya, ya meskipun begitu inilah ditunjukkan ke saya. Kami tetap bagus Pak, jadi kami rawat iya, tapi kan itu nanti dura, keras apa ya mengolahnya. Eh, ya berat tapi dalam waktu itu aja. Tapi kan kita ngomongnya produktivitas. Meskipun demikian, inilah yang dibilang menjadi pahlawan tadi membantu perekonomian yang saat ini yang dilakukan oleh petani di Pacitan. Oleh karena itu, ya semua begitu banyak petani juga nanam yang abal-abal dulu mariles, kemudian sadar baru nanam yang produktivitasnya tinggi. Jadi pelan-pelan. Ya meskipun ini dianggap abal-abal, tapi ini apa Pak? Sebagai pahlawan kami Pak sementara ini gitu. Karena nanam jati lama. Kami diskusi umur 20 tahun baru dipanen hasilnya lupa saya dari hasil diskusi tadi sekian. Nah, kemudian tanaman lain ya sibuk apa rumit gitu. Nah, kalau kelapa sawit kan kalau sudah tertanam berbuah kan tinggal panen. Nanti kalau mau mupuk kan setahun 2 kali misalnya. Jadi ini bisa bisa membantu. Jadi apa yang kita bicarakan kali ini adalah jika memang tidak ada apa ya, tidak ada komoditas lain yang bisa meningkatkan perekonomian petani di Pacitan ini ya diperbaiki satu dari segi bibitnya, cari bibit yang unggul. Kemudian itu bisa di PPKS ya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kemudian yang kedua, memang kelapa sawit ini petanamannya bukan tanaman irigasi. Jika mendapatkan irigasi dan sebagainya ya tidak masalah. Tadi yang saya bilang karena curah hujan tadi yang biasanya di musim kemarau menjadi produktivitasnya turun. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan hasil tadi ya di sekitar tersebut ada eh, tadi pabrik mini CPO misalnya supaya tidak menambah kos produksi untuk ongkir ongkos kirimnya ke pabrik yang ada di Blitar tadi. Dan kalau sudah ada ini kan juga sangat lumayan karena mendekati Surabaya yang untuk daerah industri yang bisa menampung CPO, crude palm oil-nya. Demikian pemirsa, ini opini dari saya untuk perkelapa sawitan yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Ada saran-saran kepada Bapak petani kita yang ingin menambah kesejahteraannya dengan cara yang bisa kita pikirkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.